Halo, perkenalkan nama saya Herna Nofrianti Doloksaribu. Saya dari program studi manajemen informatika semester 5A dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mengerjakan lab 10.2.7, yaitu using Wireshark to examine a UDP DNS capture, yang artinya menggunakan Wireshark untuk memeriksa UDP DNS capture. Di sini terdapat topologi dalam pengerjaan lab ini. Untuk di bagian pertama, kita disuruh untuk merekam informasi konfigurasi IP di PC. Kemudian untuk bagian keduanya, gunakan Wireshark untuk menangkap pertanyaan dan respon DNS. Dan pada bagian ketiganya adalah menganalisis paket DNS atau UDP yang diambil. Di sini ada latar belakang skenario-nya, tapi kita langsung ke instruksi yang pertama. Rekam informasi konfigurasi IP VM. Di bagian sini kita langsung saja masuk ke CyberOps-nya. Di sini saya sudah login terlebih dahulu. Tadi passwordnya adalah CyberOps. Kemudian kita disuruh masuk ke menu terminal. Di bagian ini kita terminal terlebih dahulu. Di bagian bawah, jika sudah, kita ketikkan perintah sudo lab support file yang di sini. Kita buat di terminalnya. Kemudian jika sudah, masukkan password CyberOps. Kemudian kita tunggu. Jika sudah tampil seperti ini, IP konfigurasinya sudah sukses atau berhasil kita lakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan ifconfig. Nah, pada bagian ini kita akan diberikan informasi inet. Di sini untuk inet saya sendiri adalah 192.168.116.142. Kemudian ada ether di bagian sini. Itu adalah informasi yang kita dapatkan di ifconfig. Kemudian selanjutnya kita yaitu cat/etc resolve.on. Kita bisa buat di sini. Ini adalah untuk menentukan server DNS-nya. Kemudian kita enter, maka di sini akan diberitahukan nama server kita, yaitu 8.8.4.4, dan kemudian ada name server yang 209.165.200.235. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke perintah netstat. Ini adalah untuk menampilkan perutean IP ke alamat IP gateway defaultnya. Sini kita masukkan perintahnya netstat --rn. Kemudian kita enter, maka di sini kita akan mengetahui gateway kita. Nah, di sini saya gateway-nya adalah 192.168.116.200. Di bagian kedua, use Wireshark to capture DNS queries and responses.
gunakan WordStart untuk menangkap pertanyaan dan respon DNS. Di bagian sini kita disuruh untuk memasukkan perintah WordStart tapi di sini karena saya sudah mencoba sebelumnya tidak bisa, jadi kita ganti perintahnya menjadi sudo WordStart --GTK karena di tempat saya tidak mendukung untuk perintah yang hanya menggunakan WordStart N. Kemudian kita bisa enter. Kita tunggu sampai terlihat tampilannya seperti ini. Di sini kita klik saja OK supaya dilanjut. Nah, kita klik lagi OK. Nah, sudah terlihat di sini adalah interface listnya. Di perintah selanjutnya kita disuruh untuk memilih N0 S3 dan kita double klik di sana. Kita pilih interface list dulu, kemudian kita double klik. Oke. Jika sudah, kita disuruh untuk membuka web browser. Oke, jika sudah tampilannya seperti ini, kita disuruh untuk memasukkan ketikan www.google.com. Kita tunggu prosesnya. Apakah dia berhasil untuk membuka? Jika sudah kita terlihat tampilan Google seperti ini, berarti kita sudah ke langkah berikutnya, yaitu kita klik stop di WordStart. Kita klik stop di WordStart-nya. Kita klik stop di sini. Setelah itu kita bisa memperbesar layarnya supaya terlihat lebih jelas ya. Oke. Untuk langkah selanjutnya di WordStart ketik DNS di filter field dan klik apply. Kita cari DNS di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik DNS di bagian filter, kemudian kita apply, maka hasilnya seperti ini. Supaya lebih kelihatan, kita perbesar. Lihat di bagian domain name-nya, kita klik di bagian domain name. Kita bisa melihat beberapa informasi-informasi yang ada di situ. Oke, di bagian sini terdapat pertanyaan. Kita akan memeriksa IP address-nya, kemudian MAC address-nya, dan di bagian device-nya ada source workstation dan destination DNS-nya. Akan bervariasi sesuai dengan laptop masing-masing. Nah, di sini untuk source-nya, untuk saya sendiri, saya berada di 192.168.116.142
dan destinasinya ada di 8.8.4.4.4. Oke. Nah, di bagian selanjutnya kita bisa melihat beberapa informasi-informasi dari DNS yang sudah kita ambil contohnya tadi. Nah, di sini saya akan membuka di bagian user datagram protocol SRC port. Di sini source port saya berada di 54.314 dan destinasi portnya ada di 53. Oke. Baiklah, untuk informasi yang didapatkan dari latihan ini adalah kita bisa mengetahui panjang framenya. Untuk di tempat saya sendiri, framenya ada 82 bytes, kemudian SRC-nya ada di bagian sini, destination-nya ada ini DA.27F.28B sampai ke .282. Kemudian untuk SRC-nya ada 192.168.116.142 dan destination-nya ada 8.8.4.4. Kemudian ya, di sini ada pertanyaan, apakah alamat IP sumber sama dengan alamat IP PC lokal yang Anda rekam di bagian pertama? Maka jawabannya adalah ya, sama. Kemudian apakah alamat IP tujuan sama dengan gateway default yang disebutkan di bagian pertama? Tidak, karena gateway defaultnya di tempat saya adalah 192.168.116.142 dengan destination-nya 8.8.4.4. Kemudian di langkah yang ketiga, kita di sini ada pertanyaan di bagian B. Dalam bikin Ethernet 2, untuk respon DNS, perangkat apa yang merupakan alamat MAC sumber dan perangkat apa yang merupakan alamat MAC tujuan? Alamat MAC sumber adalah gateway default dan alamat MAC tujuan adalah VM. Kemudian perhatikan alamat IP sumber dan tujuan dalam paket IP. Apa alamat IP tujuan? Jawabannya adalah 192.168.116.142. Pertanyaan yang selanjutnya, apa alamat IP sumber? Alamat IP sumber untuk di tempat saya tadi adalah 8.8.4.4. Kemudian apa yang terjadi dengan peran sumber dan tujuan untuk VM dan gateway default? VM dan sumber DNS telah membalikkan peran mereka dalam query DNS dan paket response. Oke. Di segmen UDP, peran nomor port juga terbalik. Nomor port tujuan adalah 5809 dan nomor port adalah 58029. Maka nomor port sumber adalah 53, server DNS mendengarkan query DNS pada port 53 dan kemudian mengirimkan respon DNS dengan nomor port sumber 53 kembali ke pembuat query DNS. Itu adalah
pengerjaan lab 10.2.7. Jika saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.